Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin wa asdaqal qailan wa rahmanir rahim. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tufarriqu alaikum sallallahu alaihi wasallam karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syahid alhamdulillah alamin. Al-mukarramun jami'an asatidzatul kiram, ada yang baru saja menyampaikan wallahnya untuk kita semuanya, guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Sugiarto, Al-Mukarram Ustaz Basyari, Ustaz Rusli, Ustaz Imam Abi Syauki, Ustaz Dr. Ustaz Bashir, juga Ustaz yang lainnya ya. Semuanya mudah-mudahan Ustaz diberikan sehat panjang umur. Amin. Juga seluruh jamaah Raspo dan Imin Fawasi, juga pengurus majelis, para pencari hidayah, mudah-mudahan keseluruhannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita masih membicarakan tentang sunnah, kemudian juga berkaitan dengan itu juga perkara-perkara yang penting juga adalah sholat. Kata Nabi, awalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah adalah sholat kita. Sholatnya baik, maka perkara lainnya baik. Sholatnya kurang tapi baik, maka perkara yang lain pun tidak baik. Ada orang yang baik sholatnya, tapi nggak tahu kaifiat, tata cara, jadi kurang baik. Ya. Ada orang yang kebangetan paham tata caranya, tapi hatinya kemana-mana, kurang baik juga. Maka fikih itu sifatnya kulit, mengajarkan tata cara, bicara hal lain itu. Masalah hati kita belajar lebih dalam lagi tentang urusan-urusannya, baik itu Quran, hadis, tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-salatu lughatan ad-du'a. Dulu ini bahasan awal sekali sebetulnya saya bahas. Salat itu adalah doa, karena hampir setiap yang kita baca itu doa. Ya, hampir setiap yang kita baca adalah doa. Kemudian juga hadrat Subhanahu wa ta'ala, di mana panjangnya adalah doa bi khairin, memohon kepada Allah dengan cara yang baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang minta itu kan juga ada tata cara. Orang minta itu ada tata cara. Kayak bocah sekarang kan putar-putar. Kalau minta apa-apa sama orang tuanya nggak dikasih. Tapi ketika orang tuanya ada tamu, itu bocah ngelendotin minta, itu pasti dikasih. Iya enggak? Ya, subhanallah. Entah dari siapa ilmu itu, tapi itu sudah beredar, hadirin. Ya, anak-anak kita udah lebih paham itu. Nah, ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betul momen penting mana. Ya, waktu yang tepat minta itu mana, itu dia tahu. Dan sekarang kita kan kurang tapi paham cara minta sama Allah waktu yang tepat kapan. Sholat itu sebetulnya waktu yang tepat. Cuma persoalannya cara kita yang kurang tepat. Bisa saja tidak sesuai syarat, atau sudah benar tadi caranya, tapi hatinya kurang tapi benar.
Karena hadirnya rahmati Allah, kalau kita minta di selain waktu mafruḍah, ya sholat-sholat yang diwajibkan, rasanya berat. Contoh misalnya kita sholat tahajud, ya rata-rata kita, ya ada yang nggak rata, ya rata-rata kita kan sholat tahajud belum tentu setahun sekali. Nah kan kebangetan tuh, belum tentu setahun, kan setahun sekali, lama nggak? Lama. Itu masih belum tentu sebegitu lama. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha pun sama, belum tentu kita sering, ya kecuali ketika kita lagi banyak urusan. Tuh kadang-kadang sholat duha. Atau misalnya kita sesekali melaksanakan sholat tasbih. Saya mulai bahas. Pernah nggak kita sholat tasbih? Pernah ya, nisfu Sya'ban. Sebagian itu yang sholat nisfu Sya'ban dengan sholat tasbih. Karena sebagian yang lain baca surah Yasin 3 kali. Padahal sholat tasbih itu paling tidak kalau nggak sanggup dia lakukan setiap hari seminggu sekali, nggak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali, nggak sanggup sebulan sekali, setahun sekali, nggak sanggup setahun sekali, seumur hidup sekali. Nah persoalannya jangan sampai kita mampus belum sempat sholat itu. Ya ada. Tapi saya mau sholat, caranya nggak tahu juga ya, ini penting kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bicara fikih, salat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusah, muftatihatun bit takbir, muftatihatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang khusus, ya perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan mana bacaan-bacaannya. Jadi nggak sembarangan hadir. Kan dulu ada paham sholat pakai bahasa Indonesia, ada dia berangkat dari Jawa Timur kalau nggak salah, dan Zuhana. Walaupun memang dalam mazhab Abu Hanifah dibolehkan itu hanya dalam kondisi segoblok-gobloknya orang goblok pengen sholat, dia cuma bisa bahasa Indonesia dong, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita pakai bahasa Indonesia, saya punya salah satu karyawan lah katakan, atau apa ya, dia teman lah. Itu dia kalau ngomong sama saya bahasa Indonesia nggak bisa, Sunda wae gitu. Jadi ya terbiasa gitu ya, ngomong bahasa Indonesia Sunda wae gitu. Nah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia berarti harus pakai bahasa Indonesia, dia nggak becus. Berarti dia harus pakai bahasa Sunda. Kan Jawa niku kuatannya kata gitu. Orang yang ngomong bahasa Indonesia niku buatan sangat paham buatan gitu. Ya. Mereka itu pakai bahasa Indonesia belum tentu bisa. Ya kayak misalnya mbak kan kita ngomong bahasa Indonesia jadi belum tentu paham. Nah, berarti dia harus pakai bahasa Jawa. Ya di kampungnya Kuda Adul ini Rancawanan ya, di sana tuh orang ya ada juga yang mungkin yang nggak bisa bahasa Indonesia, ya bisanya Minang, Datu Maringgi lah ya, karena suara. Jadi harus Ciwut juga sampai itu ada rahmat Allah subhanahu. Jadi mau kamu dia juga pakai bahasa. Akhirnya begitu, nggak ada namanya persatuan, karena sholat itu menyatukan. Sampai saking dibuatnya sebegitu sholat itu menjadi pemersatu, maka ada sholat 5 waktu yang katakanlah itu pertemuan tingkat lokal atau pertemuan tingkat lingkup kecil, ya.
Ini yang selingkuh kecil aja kita jarang ketemu kok di musola. Di masjid kita jarang ketemu. Ya kenapa? Ya kadang-kadang sholatnya ganti-gantian gitu. Kita berdua, terjamaah lagi bertiga, kadang sendiri ya. Dan subhanahu wa ta'ala. Ada pertemuan yang sifatnya mingguan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait' dzalikum khairul lakum in kuntum. Nah itu Jumat. Maka ada apa ya? Sholat Jumat itu bicara aturan yang syariat. Itu dilakukan di satu tempat dalam satu kampung. Satu kampung itu satu. Malah masih ada yang paham kalau di Iran itu kalau nggak salah sholat Jumatnya cuma 2 tempat senegara. Satu negara cuma 2 tempat. Kebetulan saya belum pernah ke sana. Oh, di Mekah jelas cuma sendiri tuh ya. Di Masjidil Haram masih banyak di Mekah. Cuman ketika Jumat ya jadi satu. Ada Masjid Ali, Masjid Abu Bakar yang sekitar, ya Masjid Bilal di Rafah, ada masjid-masjid yang di Haram ada. Kalau sholat 5 waktu dilakukan di beberapa masjid sekitar Mekah, dilakukan sholat fardu dilakukan. Tapi sholat Jumat kumpul mereka. Ini hadir rahmat Allah subhanahu. Di Madinah pun demikian. Di Madinah ya, di Madinah yang ada masjid. Masjid Ali, Masjid Umar bin Madinah. Jadi Madinah di masjid itu banyak. Tapi ketika Jumat, sholat 5 waktu, mereka masing-masing, kemudian sholat Jumat mereka itu semua. Dan ini hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya supaya ada pemersatu, ada persatuan. Lah ini bagaimana mungkin muncul persatuan? Ya, sebab kita memang jarang ketemu di model-model masjid, musola itu jarang ketemu kita, hingga paham makin berbeda, pilihan makin berbeda, cara pandang tentang pandemi pun masing-masing. Apa itu corona punya definisi masing-masing. Ya ini subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab jangan di situ, nggak ketemu aja kita berbeda. Di grow up itu. Ya di grow up itu kan macam-macam itu. Ada kata-kata ini, kata itu. Ya hadirin yang rahmat Allah subhanahu. Kalau dibaca benar grow up ya, kalau bahasa Inggris grow up. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah pisah demikian maka sholat itu nggak jadi hisun, nggak jadi benteng. Lah kalau bentengnya udah kosong, maka musuh mudah nyerang kita. Maka alhamdulillah ini benteng kita sekarang ini ya majlis kok. Untung majlis masih ada nih, untung masih guyup hadir. Ya. Walaupun entah habis ngaji di sini apa kita nggak tahu. Apa ini? Kok bisa? Tapi nggak penting lapisnya. Yang penting kan ada gulanya. Ya kan gitu ya. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Kalau kita makan lapis nggak ada gula kayak makan lontong ketan gitu. Karena ada benar. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Muncullah syariat. Sholat yang sifatnya tahunan apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Maka afdolnya bisa di lapangan dia. Kenapa? Sebab lingkupnya jauh lebih banyak. Lah muncul ini pandemi, orang sulit ngumpul. Ya, orang sulit membicarakan tentang bagaimana keadaan negara. Sulit. Mau pakai Zoom meeting misalnya,
ya online itu ketahuan mau buat makar dan subhanahu wa ta'ala. Lah dulu sebab kalau kita ketemu nih mahasiswa bergeraknya dulu kayak apa coba? Dan sekarang mahasiswa nggak pada ketemu, ya. Yang pada ngaji ketemu mah ketemu, cuman jarang yang membicarakan itu aja. Ketika membicarakan politik apa kita yang penting ngaji dulu. Lah hadirin kita ngaji penting, sangat penting. Tapi kalau kita ngaji dalam kondisi perang kan kurang tapi nyaman. Maka penting juga kita rada paham politik dikit boleh. Penting. Perlu paham kondisi negara. Ma'asyiral hadirin, ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya buat sebagian paham, ya cukup penting. Sebagian yang lain mengatakan sangat apa? Ya masing-masing gak ya? Masing-masing gak. Ya yang ngerasain toh kita masing-masing. Buat yang usahanya lagi kopet genting ini negara. Ya yang usahanya lagi kok oleh. Yang usahanya bangkrut nih, wah penting juga. Soto apa tutup sih? Nah ini kan penting berarti. Masyarakat hadir Allah. Buat sebagian yang tidak merasakan, ya tetap normal. Saya katakan ya negara dalam kondisi nyaman-nyaman saja. Tapi buat orang yang memperhatikan secara keseluruhan, saya yakin mereka menganggap bahwa negara ini ya ibadah kayak terus belajar kayak gini. Ini kan kayak bocah. Saya kemarin-kemarin itu nggak merhatiin pas anak saya sekolah, karena anak saya yang kedua ini mintanya cuma ke Kudus, ya. Cuman uminya ini nggak teka. Yang pertama kan mondok kita, tapi yang kedua ini kalau nggak di Kudus nggak mau. Tapi uminya agak berat. Udah saya bilang kan kita bikin lagi. Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saya baru ngeh. Jadi tiap pagi itu buka laptop, sekolah itu depan lagi. Itu umi ya, bini saya nih. Mau ngapa-ngapain susah. Jadi sebab harus namanya bocah. Itu udah beberapa hari kan masuk sekolah udah berapa lama? Udah beberapa bulan ya? 2 minggu. Belum banget kita ngerasain anak sekolah. Ya cuman suruh pakai seragam tetap. Ya. Dan lucunya baru tadi pagi salaman. Lah salaman mau kemana? Salaman mau sekolah. Salaman. Sekolah ini ruang tamu aja. Masya Allah. Ya. Sebulan sekolah begitu ada subhanahu wa ta'ala. Tapi ini laporan kita bayaran. Lah sekolah kagak bayaran jadi. Masya Allah. Ini ma'asyiral hadirin ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi saya belum pernah, udah cukup lama ya nggak bocor. Karena tadi siangnya udah bocor. Saya pikir kan kata-katanya gitu. Nyatanya itu saja. Bahkan Mas Joko dari saking Kudus gitu. Itu dari Kudus. Kang Yaya, mampir ke Tasik. Enggak. Saya nggak tanyain ke mana-mana, yang penting oleh-olehnya mana. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting saya kira setiap kita harus paham tentang ibadah yang benar. Karena bagaimanapun kita ini abdu, hamba, berarti harus pandai menghambakan diri kepada Allah. Maka sholat itu aqwal, ucapan.
Berangkat dari sholat, apa sih ucapan sholat itu? Perkara-perkara yang khusus, ucapan-ucapan yang khusus. Dilatih dalam sholat itu supaya di luar sholat pun melakukan atau berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang tidak berdosa. Kemudian af'al, sholat itu adalah perbuatan. Di dalam sholat kita dilatih untuk ruku dengan tawadhu, sujud dengan tadarruk, jadi dengan merendah yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bahwa diri kita di hadapan Allah la haula wala quwwata illa billah. Supaya apa? Selesai salat hilang kesombongan. Selesai salat hilang sifat-sifat congkak kita, ujub kita. Muftatihatun bitakbir, diawali dengan takbir Allahu Akbar. Tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Sebegitu pentingnya harusnya kita kepada Allah, sebagaimana kita sendiri mengucapkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita menyatakan sholatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah untuk Allah. Itu berbuat kembali, jangan sekedar sampai di lisan, tapi masukkan ke dalam tekad kita. Supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala selesai sholat, subhanallah, apa yang kita lakukan insya Allah kita melakukan perkara-perkara yang bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Tadi guru kita nyampein silaturahmi itu kan juga termasuk apa? Menambah kemanfaatan diri kita untuk orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silaturahmi ya bukan sekedar namanya silaturahmi, silahnya nyambung, rahmi ya kasih sayang. Tapi maknanya anak muda sekarang enggak. Orang wakuncar itu namanya silaturahmi. Wakuncar itu silaturahmi. Ya, karena menyambung kasih sayang. Yang mana kasih sayang itu ada Subhanahu wa ta'ala di dalam adalah kita berbagi hal yang manfaat. Urusan duniawiyah, urusan ukhrawiyah, bukan cuma urusan duniawiyah, enggak. Harus ada ukhrawiyah, harus imbang keduanya. Mukhtatimatun bitaslim, itu salat. Diakhirkan dengan salam. Makna salam apa? Selamat. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sholat kita diingatkan, berarti di luar sholat bagaimana cara kita memperbanyak amal kebaikan supaya kita meninggal dalam keadaan selamat. Wala tamutunna, janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan selamat. Mana orang yang selamat? Husnul khatimah. Maka orang ngaji ini kan ini ikhtiar kita, cara kita nggak paham apa meninggal kita ini husnul khotimah apa sulul khotimah, wallahu a'lam. Tapi paling tidak cara ulama yang husnul khotimah mereka melakukan ini. Orang-orang yang meninggal husnul khotimah mereka melakukan kebaikan yang banyak. Nah, hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita masih bisa ngaji lah, masih bisa ngaji. Dan enaknya ngaji kita sekarang enak, nggak berat hadir. Kalau dibandingin sama bocah pondok, nah beda kan ya. Oh, bocah pondok, mana kita kuning, sampai niatan juga sampai kuning mata. Ya udahnya kita nyewotak kongkong. Karena Subhanahu wa ta'ala itu kalau ngaji lamanya bukan main hadir. Saya salut sama, saya pernah cerita, saya ngaji di Cipanas. Itu kalau ngaji itu dari jam 9 malam, itu kelar bisa sampai jam 1. Saya ngaji ke Bogor, ya sebulan sekali ke Bogor.
itu ngajinya Masya Allah. Saya nyampe jam 11 misalnya, jam 11 ada kelar taklim terus kelar ajar. Nah itu jam 11 itu ngaji, kelar bisa setengah. Ke Cirebon pun begitu. Ngaji itu dari jam 8 kalau pagi itu kelar bisa 1 guru. Nah ini ada Subhanahu wa ta'ala. Santri itu dulu begitu ngajinya kayak kita nih kan. Udahnya seminggu sekali pengennya cepat-cepat. Itu santri tiap hari dong ngaji. Ya kita ngajinya seminggu sekali pengennya cepat, pengennya pinter. Ribet urusan hadirin. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya paling tidak ada usaha kita untuk muhtatimatun bil taslim, untuk sesuai definisi sholat itu ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat orang yang baru lahir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir kan, tidak ada. Nah kemudian ketika meninggal dunia menjelang ajal itu diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Maka insya Allah itu kita sesuai definisi sholat muhtatimatun bil taslim, mati dalam keadaan selamat. Yang ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah kita akan bahas fikir lebih panjang tentang sholat, karena memang bahasan sholat cukup panjang ya, detail-detailnya. Selama ini kita mungkin paham sholat ya sebatas paham, sebatas yang kita ya, secara umum. Terus kemudian kita kurang paham mana yang menjadi sunnahnya. Jadi kemudian bahkan cara takbiratul ihramnya seperti apa, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Kemudian nanti bicara tentang sholat qasar jamaah meskipun ketika ziarah itu sekitar saya sampaikan, tapi saya yakin selepas ziarah ya lupa lagi kan gitu. Masyaallah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi udah jarang ziarah jauh ini. Ada agenda ziarah ini. Ada ya? Kata ketua mau ke Lombok, ketua doang. As-salatu wajibatun bil kitab wa sunnati wal ijma'i wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sudah kita dapat manfaatnya, mudah-mudahan Allah jadikan diri kita bisa istiqamah dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, jaga zahir kita, juga jaga batin kita, jaga sehat kita, juga jaga iman dan keislaman kita. Amin. Ini al-Fatihah. Alhamdulillah ala rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal